Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jud Audina Ramadhani, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan kelas 5B. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang budidaya tanaman kakao yang dimulai dari pembelian bibit hingga pembuatan lubang tanam dan penanaman penutup tanah. Selamat menyaksikan. Untuk melakukan budidaya tanaman kakao yang baik, kita perlu menggunakan bibit yang baik pula. Nah, di sini saya membeli bibit di salah satu forum komunikasi penangkar bibit Lampo Bijaya yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun Rahmat, Payabujung Slemak, Kota Langsa dengan harga Rp5.000 per polybagnya. Bibit yang saya gunakan yaitu hasil dari perbanyakan secara generatif atau biji dengan ciri-ciri memiliki minimal 10 lembar daun dan bibit tidak terserang hama dan penyakit. Berikut ini adalah areal atau lokasi yang akan digunakan untuk pembuatan lubang tanam tanaman kakao. Langkah pertama sebelum pembuatan lubang tanam adalah pembersihan lahan atau lokasi pembuatan lubang tanam. Pembersihan lahan ini dilakukan untuk membersihkan atau membuang gulma yang ada supaya tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman utama, serta supaya tidak terjadi perebutan unsur hara antara tanaman utama dan gulma. Pembersihan lahan atau lokasi ini dapat dilakukan secara manual dengan mencangkul seluruh gulma hingga bersih dan lokasi terlihat rapi. Setelah itu dilakukan pengukuran jarak tanam atau pemancangan. Jarak tanam yang ideal untuk tanaman kakao adalah 3 x 3 meter. Dikarenakan lahan yang saya gunakan sempit atau terbatas, di sini saya menggunakan jarak tanam 2 x 3 meter dengan ukuran lubang tanam 60 x 60 x 60 cm. Lubang tanam yang sesuai dapat memudahkan perkembangan dan pertumbuhan akar pada tanaman kakao. Selanjutnya yaitu pengukuran lubang tanam. Lubang tanam yang dibuat yaitu ukurannya 60 x 60 x 60 cm, di mana lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dan kedalaman lubang 60 cm. Selanjutnya yaitu pencangkulan lubang tanam. Lubang tanam dicangkul sesuai dengan ukuran yang telah dibuat dan tepat berada di tengah-tengah pancang kayu. Tanah hasil pencangkulan yaitu tanah topsoil diletakkan di bagian kanan, sedangkan tanah subsoil diletakkan di bagian kiri lubang tanam. Selanjutnya, lubang tanam yang telah selesai dibuat dapat dibiarkan selama kurang lebih 2-3 bulan. Akan tetapi, dikarenakan waktu yang singkat, kita dapat membiarkan lubang tanam tersebut selama kurang lebih 1-2 minggu. Setelah itu, penanaman tanaman penutup tanah. Penutup tanah yang biasa digunakan pada perkebunan kakao adalah jenis kacang-kacangan. Jadi, tanaman penutup tanah yang saya gunakan adalah tanaman kacang-kacangan dari jenis Mucuna bracteata. Fungsi dari tanaman penutup tanah ini sendiri adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi akibat air hujan. Jarak tanam antara Mucuna dan lubang tanam adalah sekitar 20 cm. Sebelum dilakukan penanaman, kita perlu mempersiapkan bahan tanam berupa bibit kakao yang sudah berumur 8 bulan. Selanjutnya, kita menyiapkan tanah topsoil yang sudah diayak. Tujuan pengayakan adalah supaya tanah terbebas dari sisa-sisa tanaman seperti daun, akar, serta tanah yang masih menggumpal. Langkah selanjutnya, kemudian campurkan tanah topsoil yang sudah diayak dengan pupuk kandang. Di sini saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing. Campurkan tanah topsoil dengan pupuk kandang hingga merata dan tercampur secara sempurna. Setelah selesai, tanah yang sudah bercampur dimasukkan ke dalam lubang tanam.
Di sini saya menggunakan timba cat sebagai ukurannya supaya tiap lubang tanam mendapatkan tanah campuran yang merata. Ini opsional saja ya. Jika tidak ingin menggunakan timba cat, tanah campuran dapat langsung dimasukkan ke dalam lubang tanam. Dan pastikan setiap lubang tanam mendapatkan tanah yang sama. Nah, di sini tiap masing-masing lubang tanam mendapatkan sekitar 2 timba cat tanah campuran. Nah, berikut ini adalah penampakan lubang tanam yang sudah diletakkan campuran tanah topsoil dan pupuk kandang. Selanjutnya, bibit kakao yang sudah disiapkan disiram terlebih dahulu hingga jenuh. Tujuannya adalah agar tanah dalam polybag tidak hancur pada saat polybag dibuka. Selanjutnya, bibit yang sudah disiram diletakkan di samping lubang tanam. Fungsinya yaitu supaya mudah dalam melakukan penanaman. Setelah itu, buka atau lepaskan polybag dengan cara memotong polybag menggunakan karter. Potong bagian bawah polybag dan pastikan akar bibit tidak ikut terpotong. Pemotongan polybag dari bagian bawah tujuannya adalah agar tanah yang ada di dalam polybag tidak hancur ketika bibit diletakkan ke dalam lubang tanam. Pada saat peletakan bibit kakao ke dalam lubang, pastikan tanah pada bibit diikutsertakan supaya bibit tidak mudah stres dan lebih cepat untuk beradaptasi. Selanjutnya, penutupan lubang tanam. Lubang tanam ditutup menggunakan tanah bekas galian lubang. Tanah topsoil dimasukkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan tanah subsoil. Tujuannya adalah supaya tanaman mendapatkan nutrisi yang baik karena tanah topsoil memiliki kandungan humus yang tinggi karena banyaknya sisa-sisa pelapukan bahan organik. Setelah selesai penanaman, pada bagian pinggir tanaman kakao dibentuk menyerupai cekungan atau piringan. Fungsinya adalah supaya air dari penyiraman dapat terkumpul dan tidak menyebar kemana-mana. Setelah itu, tanaman kakao dapat disiram pagi dan sore hari. Jika cuaca hujan, maka tanaman tidak perlu disiram. Nah, berikut ini adalah hasil dari penanaman tanaman kakao yang telah saya lakukan. Pemeliharaan pada tanaman kakao meliputi penyiangan, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemeliharaan tanaman pelindung dan tanaman penutup tanah. Penyiangan pada tanaman kakao dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mencabuti atau mencangkul gulma yang tumbuh pada sekitaran tanaman. Tujuan penyiangan adalah untuk membersihkan gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kakao, supaya tidak terjadi perebutan unsur hara antara gulma dan tanaman utama. Selanjutnya yaitu pemupukan. Sebelum dilakukan pemupukan, tanaman disiram terlebih dahulu supaya tanah di sekitar tanaman lembab. Kemudian pemupukan adalah kegiatan penambahan unsur hara mikro ataupun makro yang baik bagi tanaman. Pemupukan tanaman kakao dapat menggunakan pupuk urea, TSP, glycerit, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dengan dosis sekitar 5 gram per tanaman. Selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit.
Nah, pada tanaman saya ini tampak daun tanaman bolong-bolong seperti bekas gigitan hama. Nah, di sini saya melakukan pengendalian hama dan penyakit dengan menyemprotkan insektisida decis dengan dosis 3 ml per liter air. Selanjutnya yaitu pemangkasan. Pemangkasan pada tanaman kakao adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuang cabang-cabang wiwilan atau cabang yang tidak berproduksi lagi pada tanaman kakao. Pemangkasan terbagi menjadi 3, yaitu pemangkasan produksi, pemangkasan bentuk, dan pemangkasan peremajaan. Nah, di sini saya tidak melakukan pemangkasan karena tanaman saya masih terlalu kecil dan masih terlalu dini untuk dilakukan pemangkasan. Selanjutnya yaitu perawatan pada tanaman pelindung. Nah, tanaman pelindung perlu dirawat yaitu dengan cara melakukan pemangkasan supaya lokasi sekitar tanaman itu tidak terlalu lembab. Nah, di sini saya tidak melakukan perawatan pada tanaman pelindung dikarenakan tanaman pelindung yang saya gunakan yaitu merupakan tanaman-tanaman besar yang sudah tumbuh lama di sekitar lokasi saya menanam tanaman kakao.